Pemirsa, untuk mengetahui tren emas hingga akhir pekan, kita telah bersama Nanang Wahyudin, analis Valbury Asia Futures. Halo, selamat sore, Pak Nanang. Selamat sore, Mas Cikal. Oke, Pak Nanang, ini seperti apa transaksi komoditas sepekan hingga sore ini? Apa yang mendominasi? Iya, kita lihat pergerakan cenderung relatif terbatas ya. Pergerakan baik itu harga komoditas maupun di pasar mata uang dan khususnya di harga komoditas emas saat ini cenderung bergerak stabil setelah sempat mengalami penguatan yang cukup relatif terbatas di akhir Jumat kemarin setelah data November Amerika di luar dugaan mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi tidak dengan data unemployment rate dan pendapatan per jamnya, sehingga kita lihat potensi untuk penguatan lanjutan dari harga emas sendiri kemarin tertahan di 1834, namun pada akhirnya closing di 1828 dan saat ini pun testing area ke area sana kemungkinan cukup sulit, ditambah lagi hari ini nanti malam libur Amerika, Labor Day, kemungkinan besar booster untuk kembali bergerak menguat kembali masih perlu ada kembali, dan paling tidak itu terjadi kemungkinan besar di esok hari, di tepatnya di hari kedua atau di hari Selasa, karena market pun juga akan melihat serangkaian data ekonomi ataupun juga kebijakan-kebijakan yang diambil, karena untuk pekan ini ada 3 bank sentral utama yang kemungkinan besar akan mengambil sebuah keputusan atau rapat kebijakan moneternya, yaitu Bank Australia, Bank Kanada dan juga dari Bank Eropa, dan kemungkinan besar bank sentral utama tersebut juga kemungkinan besar ini akan memberi sebuah keputusan yang baru mengenai di akhir tahun ini apakah mengikuti jejak kabar dalam kutip tapering yang segera dilakukan oleh The Fed, tapi dengan mempertimbangkan kondisi laporan tenaga kerja kemungkinan besar ini menjadi sebuah penundaan yang bisa saja terjadi dalam rapat kebijakan The Fed di minggu ketiga di bulan ini, begitu, Mas Cikal. Oke, Pak Nanang, lalu seperti apa pergerakan harga emas sepekan hingga sore ini? Iya, kita lihat harga sepekan kemarin sempat berada di pekan sebelumnya cenderung terbatas di kisaran 18.00 sampai 18.10, dan pada hari ini kemungkinan 18.25 berada pada range tersebut. Kemungkinan besar ini menjadi sebuah range yang kemungkinan masih menunggu sebuah kabar mengenai yang namanya tapering. Apakah dilakukan di bulan ini pernyataan yang dilontarkan oleh Jerome Powell atau lebih menunggu kembali melihat pertimbangan di pertemuan di bulan November, dan ini membuat pergerakan untuk harga emas sendiri masih cenderung bisa dikatakan tidak begitu banyak range yang besar, tinggal menunggu sebuah yang tadi saya sampaikan, booster ini sendiri ini perlu adanya, karena beberapa resisten ini beberapa kali testing masih gagal untuk closing di atas area tersebut, tepatnya di 18.33. Bila mana ini berhasil, kemungkinan besar ini akan membuat harga emas ataupun harga komoditas emas di akhir tahun kemungkinan besar akan coba kembali menapaki area 1.900-nya. Tapi saat ini masih lagi menunggu, dan istilahnya market sendiri masih wait and see, menunggu pertimbangan kabar mengenai hal yang baru dari Amerika ataupun dari sentimen yang baru mengenai tapering ini, dan kemungkinan besar harga emas masih sifatnya konsolidatif pada kisaran 18.00 sampai dengan 18.30 di pekan ini, diperkirakan seperti itu. Oke, Pak Nanang, lalu bagaimana rekomendasi dan persaingan emas, obligasi dolar AS dan dolar Australia hingga akhir pekan? Iya, kita lihat sempat mengalami tekanan hingga 1,2% dari harga obligasi Amerika, tapi pada akhirnya di pagi sempat berada 1,3%, lalu tekanan juga sempat dialami oleh indeks dolar sampai 9192, ataupun pada akhirnya pada sesi perdagangan di Asia memasuki Eropa kali ini berada di area 92 kembali, dan kemungkinan besar ini sudah menjadi bagian dari kita lihat beberapa poin ataupun dari sisi teknikal sendiri kemungkinan besar ini makin ada potensi untuk mengalami penguatan terhadap dolar. Bisa saja jadi ada koreksi minor yang akan dialami oleh emas juga, dan juga hard currency seperti euro, pound sterling, ataupun juga kita lihat potensi yang akan terjadi dari Australia. Apalagi kita lihat rapat besok kebijakan kemungkinan besar tidak akan merubah suku bunga rendahnya, dan kemungkinan pada angka 0,10%, dan kemungkinan besar ini akan menjadi sebuah gambaran bahwa kondisi bank sentral utama dunia pun masih sifatnya menunggu, menantikan sebuah kebijakan baru, hal yang baru terhadap pertumbuhan domestiknya. Oke, Mas Anang, ini mungkin terakhir, sentimen apa ya yang harus diwaspadai pelaku pasar pekan ini? Iya,
tiga bank sentral utama dunia akan melakukan pertemuan. Data indeks harga produsen Amerika juga kemungkinan besar akan menjadi perhatian khususnya di hari Jumat nanti. Tapi market pun akan melihat bagaimana data GDP atau bagaimanapun juga di GDP dari Inggris atau juga kita lihat dari inflasi juga dari Kanada. Rapat bank sentral kemungkinan besar ini market cenderung masih sifatnya statis, satunya masih konsolidatif. Ada potensi sisi teknikal yang kemungkinan besar akan mendorong dolar untuk rebound. Dan impact-nya adalah hard currency dan juga harga komoditas. Kemungkinan di pekan ini ada ruang untuk koreksi yang minor sambil menunggu rapat kebijakan The Fed di tanggal 22 nanti. Oke, baik. Pak Nanang, terima kasih atas informasi serta analisisnya. Sama-sama Mas Cikal. Oke, pemirsa itu tadi Nanang Wahyudin, analis Valviri